PPK Advokasi atau Praktek Penguatan Kompetensi Advokasi merupakan salah satu program jurusan ilmu hukum guna mempersiapkan sarjana hukum yang berkompeten di bidang advokasi. Di sini, mahasiswa dilatih untuk belajar menangani dan mendampingi klien dalam suatu kasus. Tentunya, dalam kegiatan ini kami menggandeng beberapa pihak. Salah satunya ialah Dinas PPA Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan ini ada dua agenda. Yang pertama in-class, di mana mahasiswa mendapat materi mengenai PPK advokasi. Yang kedua adalah praktik, di mana praktik ini ada 4 bagian. Yang pertama memperoleh kasus posisi dari mitra kami yakni PPA Sulsel, dan yang kedua menentukan dasar hukum. Yang ketiga pendapat hukum, dan yang keempat kesimpulan dan saran atas kasus posisi yang telah diberikan oleh mitra. Dalam PPK ini kami mendapat kasus posisi dengan tema tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dikualifikasi sebagai kejahatan kemanusiaan karena pada dasarnya dalam perbuatan ini korbannya adalah manusia. Memang ada aspek ekonominya, tetapi komoditasnya adalah manusia. Inilah yang membedakan TPPO dibanding dengan tindak pidana lain pada umumnya. Kasus posisi bermula ketika KA berkenalan dengan DS melalui sosial media Facebook, kemudian melakukan janji temu pada hari tertentu. Di hari yang telah ditentukan, DS bersama rekannya FR menjemput KA menggunakan sepeda motor Scoopy lalu berbonceng 3 menuju perkuburan. Di perkuburan, DS melakukan aksi bejatnya dengan menyetubuhi KA, sedangkan rekannya FR bertugas untuk menjaga keadaan sekitar. Singkat cerita, DS mengajak KA ke sebuah hotel dan memesan sebuah kamar. Di kamar hotel tersebut, DS menjelaskan niat buruknya kepada KA dan memerintahkan KA untuk menaati segala perintahnya. Di kamar hotel tersebut pula telah terjadi tindak pidana perdagangan orang karena KA melayani pelanggan yang telah dihubungi oleh DS sebelumnya, termasuk satpam dari hotel itu sendiri. Hari demi hari telah berlalu. KA pun telah melayani beberapa pelanggan yang telah disediakan oleh DS. Setiap harinya, KA mengaku bisa melayani 3 hingga 5 pelanggan yang telah dihubungi oleh DS. Di lain sisi, keluarga KA melaporkan kehilangan KA kepada pihak berwajib yakni polisi. Sedangkan pelanggan terakhir KA melihat postingan tersebut di media sosial dan melaporkannya kepada pihak polisi bahwa ia pernah melihat KA. Akhirnya, polisi melakukan tangkap tangan di hotel tersebut dan menangkap para korban serta para pelaku. Selanjutnya, dasar hukum kasus posisi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 1 tentang ITE. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang ratifikasi opsional KHA tentang penjualan anak, pornografi anak, dan pelacuran anak. Dasar hukum selanjutnya Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang trafficking. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta undang-undang lainnya. Pendapat hukum. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban yang diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut.
tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perbuatan ini biasanya diikuti dengan perbuatan lain berupa paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual tidak mensyaratkan kontak badan antar si pelaku dengan anak tersebut, karena tindakan seperti ekshibisme atau voyeurism, seperti orang dewasa, menonton atau merekam seorang anak yang sedang telanjang, atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang lain. Berdasarkan seluruh rangkaian perbuatan tindak pidana pelaku dapat dijerat dengan aturan hukum seperti yang telah terurai, yang dimana atas perbuatan pidana konkursus perbarengan tindak pidana pelaku yaitu pelecehan seksual fisik dan eksploitasi seksual terhadap korban di bawah umur untuk meraup keuntungan ekonomi untuk dirinya. Kemudian, dijeratnya pelaku juga terdapat dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan seseorang yang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dengan memaksa wanita bersetubuh di luar perkawinannya, maka diancam pemerkosaan dengan penjara maksimal 12 tahun. Rumusan pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan itu telah menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan, yang mana seluruhnya bersifat objektif. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Kemudian, perlindungan kepada korban sangatlah dibutuhkan karena korban tidak hanya rugi secara fisik, tetapi juga secara mental. Peraturan mengenai perlindungan korban telah diatur di dalam pasal 43 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi. Kesimpulan dan saran. Perkembangan teknologi tidak selamanya mendatangkan dampak positif bagi penggunanya. Contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi ialah berkenalan dengan orang jahat, bahkan maraknya perdagangan manusia di sosial media. Seperti dalam kasus yang kami angkat, KA menjadi korban tipu muslihat dari orang yang baru ia kenal dari sosial media, bahkan menjadi korban perdagangan orang. Dalam kasus ini ada beberapa saran yang penulis ingin utarakan. Yang pertama, perlunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlunya pengawasan ekstra oleh orang tua kepada anak saat bermain sosial media. Perlunya sosialisasi mengenai kenakalan remaja, TPPO, dan hal dasar lain kepada anak dan orang tua agar menambah wawasan dan mencegah terjadinya kasus seperti ini terulang kembali. Dan perlunya peran asosiasi perhotelan demi mencegah terjadinya perdagangan manusia di perhotelan.